Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah umrah plus ziarah ke Malaysia dan Mesir. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keberlimpahan kesehatan oleh Allah, sehat zahir dan sehat batin kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saudara-saudara sekalian, kita membuka buku yang covernya kayak begini. Ini buku bila Bapak dan Ibu pelepasan terkait dengan umrah kita, maka sebelum kita berangkat, persiapan apa detik-detik yang harus dijalankan oleh orang yang mau ziarah ke tempat yang mulia. Maka di buku ini, saudara, ini buku sesudah Bapak pakai pertama, enggak dibawa. Buku ini hanya dipakai menjelang berangkat saja. Habis itu ditinggal di rumah. Bawa juga boleh, tapi ditinggal saja. Ditinggal saja sesudah dipakai. Jadi muslim itu, saudara, diatur kalau mau musafir ke tempat-tempat yang mulia, ziarah ke Rasulullah, ziarah yang ke Baitullah, maka agar supaya kita umrah kita mabrur, agar supaya ziarah kita makbulah, maka kita menjalankan beberapa adabus safar yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya salat sunat sebelum bepergian 2 rakaat, maksimalnya 4. Ini di halaman 3 sudah kami tuliskan. Itu doanya ada. Doanya ada. Kalau kita nggak bisa, maka baca suratnya udah kul ya, kulhu. Hafal nggak ini? Hafal, alhamdulillah. Ini doanya. Doanya ndak bahasa Arab, bahasa Indonesianya boleh nanti. Itu doa. Begitu. Selesai daripada ini solat, di rumah ini solatnya, di rumah. Kemudian Bapak dan Ibu keluar di halaman rumah. Itulah yang di halaman 7. Mulai doa-doa. Begitu keluar dari rumahnya, pintunya, maka kaki kiri, keluarnya kaki kiri dari rumah nih, dari pintu rumahnya tuh Bapak dan Ibu keluarnya kaki kiri, duduk di depan. Tapi saya rumahnya kecil, dalam rumah aja dah kalau kecil ya kan. Begitu, saya mau tempatnya di masjid silahkan, tapi keluar rumahnya kaki kiri. Terus doa-doa keberangkatan, ini doanya semuanya. Jadi sesudah Bapak dan Ibu melepas ini, nanti Bapak dan Ibu bisa melepas orang lain pelepasan bagaimana umrah. Kalau menyuruh orang, maka buku ini kasih yang mau melepas. Begitu. Sesudah doa-doa, ini doanya ada, diatur. Begitu doa-doa. Jadi Bapak dan Ibu keluar dari rumah, mau sorenya istirahat dulu boleh. Jadi kira-kira kita jam 1 atau tengah 2 depan rumah, jam 1 lah. Jam 1 keluar rumah. Tidur dulu sorenya, berbekal begitu kalau bisa. Begitu. Kalau nggak bisa, banyak saudara, biarin aja saudara. Yang paling pokok adalah doa. Ini namanya niat safar halaman 17. Ya, halaman 17. Karena ini, kenapa harus pagi gitu menerangkan ini? Karena kan kita waktu megang buku ini di rumah masing-masing. Jadi saya kan tidak bisa datang rumah Bapak. Jadi kan saya nerangin ini. Nah, halaman 17 ini niat. Niat. Ini minta dibimbing, jangan enggak. Namanya niat bepergian. Ini diantaranya begini nih.
kita doa begitu ya. Saya terjemah aja bahasa Indonesianya walaupun ada di bawah di belakangnya. Aku niat bepergian mulia ini menuju dua tanah suci, Mesir dan Malaysia. Begitu. Aku niat bepergian menuju dua tanah suci. Niatan saya untuk mematuhi perintah Allah dan perintah Rasulullah untuk menunaikan ibadah umrah dan ziarah. Aku niat bepergian ini ke dua kota suci untuk menziarahi Ka'bah, ziarah kepada Rasulullah, ziarah kepada para sahabat-sahabat Rasulullah, ziarah kepada para pengikut-pengikut sahabatnya Rasulullah. Aku niat bepergian ini untuk mengambil barokah pada tempat-tempat yang barokah, supaya mendapat limpahan kasih sayang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi saat Isra Mi'raj selalu mampir di Madian, sholat 2 rakaat di sana, lalu ditanya, sholat di mana engkau wahai Nabi Muhammad? Begitu kata malaikat Jibril. Lalu Nabi bilang, saya tidak faham, itu Madian, dulu Nabi Musa duduk di sini. Artinya tempat barokah didudukin Nabi Musa. Nabi suruh sholat. Itu ngajarin umat. Di tempat-tempat barokah kita datengin. Kalau saya mau dongeng Mesir, setiap jengkal tanahnya diinjak oleh para nabi-nabinya Allah. Mesir, setiap jengkal tanahnya. Setiap jengkal tanahnya Mesir adalah diinjak oleh ribuan sahabat Rasulullah. Begitu, ribuan. Itu begitu. Mesir, saudara, itu jutaan wali dijengkal tanahnya. Maka Mesir disebut negeri 1000 wali dan negeri para nabi. Ini satu keberuntungan qadarullah, bisa kita ziarah, ditakdirkan oleh Allah, dimudahkan untuk kita bisa ziarah ke bumi-bumi orang-orang soleh. Moga Bapak dan Ibu kita semua diberikan limpahan barakah. Ini kita akan ziarah ke orang banyak. Aku niat berziarah ke dua kota suci untuk melihat bumi-bumi mulia, demi beribadah di sana. Yang orang-orang baik, orang-orang pilih-pilihan Allah rindu menuju ke sana. Aku niat bepergian menuju dua kota suci untuk sholat, untuk berdoa di masjid-masjid bersejarah di sana. Aku niat bepergian ini untuk berkumpul, bertemu dengan saudara-saudaraku kaum muslimin dari berbagai negeri. Aku niat perjalanan ini murni karena Allah. Aku niat perjalanan ini mengikuti apa yang dilakukan oleh salafus saleh pada perjalanan mereka. Ya Allah, masukkan niat-niat kami pada niat orang-orang saleh. Amaliyah kami masukkan pada amaliyah mereka. Kurniakan kepada kami adab yang baik di dua kota suci Makkah dan Madinah, ya arhamar rahimin. Ini namanya niat-niat, saudara. Karena kita mau jalan, sebab berangkat harus diawali dengan niat yang baik. Kalau niatnya yang baik, nanti saudara akan dapat kebaikan yang banyak, keberkahan beneran. Maka niat ini minta dibimbing. Begitu, habis niat nanti azan qomat jalan menuju bandara. Ini buku dan sudah selesai ditaruh. Kan ada yang disuruh ditempel kemarin tuh ya. Nah ya, udah dato rapi ngaji yang lalu.
Ini terkait penggunaan buku ini. Habis ini selesai. Buku ini ditinggal sebagai dari majelis kita, disimpan oleh Bapak buat kenang-kenangan kita. Begitu. Ini namanya pelepasan. Biar kita bisa doa-doa keselamatan supaya perjalanan yang akan kita lakukan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Bila kemudian kita pengen lebih sempurna, maka sebelum berangkat tuh, kalau di masjid lah atau di rumah, sedekah nggak usah gede, barang 10.000 gitu. Ya lebih dari itu silahkan. Nggak kuat 10.000, ya 1.000. Ngomong begini, ya Allah, saya membeli keselamatan perjalanan mulia ini dengan sedekah ini, atau dengan sedekah ini, duitnya nih diajak ngomong, dengan sedekah ini, ya Allah, saya beli keselamatan perjalanan mulia saya menuju ziarah-ziarah ke orang soleh, ziarah ke Mekah, ke Madinah, mau umrah, sampai saya pulang ya Allah. Dah, titipin. Kalau di masjid masukin di kaleng. Kalaulah ada anak yatim, kasih aja anak yatim. Tapi malam anak yatim udah tidur, lewat di masjid, taruh aja, ada kotak amal suka di masjid. Begitu. Ini diajarkan oleh agama. Ya 10.000 lah. Ada masjid, kasih aja. Biar kata 10.000. Begitu di jalanannya. Ya nggak ada yatim, orang aja teman kita. Nih buat lo, begitu. Begitu. Tapi saya mau pengen buat kiainya aja tuh yang mimpin apa pelepasan. Iya itu juga nggak apa-apa. Diniatin dulu. Ini niat membeli, nah kasih dia nanti, kan begitu. Tapi kalau 10.000 bakal ngomel-ngomel kalau begitu, 10.000 ya kan, begitu, begitu, kayak begitu, agar supaya sempurna. Dan itu adalah akhlak daripada salafus saleh berbicara perjalanan yang akan dilakukan di dalam kita bepergian menuju tempat-tempat mulia. Sayyidi Syekh Ibrahim At-Taimi itu begitu. Selalu kalau mau bepergian sebetulnya sama, nggak mesti di luar negeri. Di sini juga sama. Itu begitu. Dalam bahasa beliau, dengan doa bahasa Arabnya ini, doa mau pergian ke Madinah ini, Allahumma inni ishtaraitu salamati wa salamata man ma'i wa salamata ma ma'i minka ya maulaya bihadhihi sadaqah fabi'nihi wa sallimni ya amanal khaifin. Begitu mereka. Nah bahasa kita orang aja, ya Allah saya membeli keselamatan saya, keselamatan yang saya bawa, keselamatan rombongan saya kepada Engkau wahai Tuhanku dengan sedekah ini. Selamatin saya. Begitu. Ya, saya dengan sedekah ini minta selamat ya Allah. Dah gitu aja biar gampang. Niatnya kayak begitu. Agar supaya kita mengikuti perjalanan ini seperti apa yang dilakukan oleh salafus soleh. Sebab ini perjalanan saudara, bukan sembarang perjalanan. Kita menuju orang-orang mulia. Ini luar biasa. Kita mau ke Batu Pahat, itu wali dari kantongnya nggak berhenti keluar duit. Jadi biar bapak ibu duitnya banyak, begitu untuk bekal ibadah kepada Allah. Begitu. Ini wali
wali. Kalau orang mau ngasih duit sama beliau zaman hidupnya, duit saya banyak. Sampai kata Habib Ali Kewitang, abahnya Habib Abdurrahman, datang ke sono, ke Batu Pahat, zaman masih hidupnya. Itu bahasa beliau, ngasih duit seperak, ditolak. Nggak usah, nih biar gampang. Ngasih duit 1 juta malah dikasih 10 juta sama tuh Habib. Begitu, banyak mana duitnya. Begitu, nggak bisa habis duitnya. Itu wali. Lahirnya dari Indonesia, dari Purwakarta. Ulama besar dan di Malaysia. Habib Ali bin Jafar Al-Idrus. Kan Anda kalau suka ke luar Batang kan, ya Rabbana ya Quddus, ya Allah ya Quddus, bi barakati Habib Idrus a'tinil fulus. Begitu ya saya. Orang Madura tuh begitu. Ya Allah, berkat Habib Idrus, beri saya uang ya Allah. Uang. Itu orang Madura. Biar kata jualan besi tua, dia punya Alphard, dia punya ini, barang rongsokan. Emang begitu minta sama Allah. Enggak apa-apa. Nah, saya mau amalin itu. Ya amalin boleh. Silakan. Kita mau ziarah ke Malaysia. Semoga semuanya Allah mudahin perjalanan ini ya Allah. Satu kenikmatan besar. Jarang orang dapetin ini saudara. Jadi kalau saya dongeng banyak kawan-kawan kita yang nangis. Ya guru nggak bilang. Saya udah bilang. Tapi udah habis, mau bagaimana? Saya harus 1 bus, nggak boleh lebih dari 1 bus, harus ngumpul jamaah kita. Nah sayanya bingung ceramahnya kalau 2 bus di sononya, badanatu ya kan. Jadi nggak bisa. Jadi sehingga banyak yang teman-teman kita yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nggak bisa ikut apa yang akan kita lakukan ini. Begitu. Apa yang akan kita lakukan? Begitu. Saya punya azam, begitu, ada satu petunjuk dari Allah. Ketemu seorang sufi kemarin, ini hari Sabtu, Jumat. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita umur panjang, rezeki kita luas, dimudahkan niat kita mau ke tetangga Spanyol. Kita mau ke Maroko tahun depan. Mau ke Maroko, ziarah ke Imam Jazuli, baca Dalail di Maroko, di makamnya, dan baca Ashifa, Qadhi Iyad, begitu. Dan ziarah ke gurunya, pengarang Hizib Bahar, begitu. Dan banyak, di Fes, di Marrakesh, begitu, di Rabat, begitu. 2 jam lagi ke Barcelona. 2 jam kalau naik kereta bawah tanah. Spanyol, karena bertetanggaan Spanyol. 2 jam lagi udah Spanyol. Ke Real Madrid, begitu. Pas main bola, oh iya, begitu. Ada Ziyad bin Tariq bin Ziyad, itu sahabat Nabi yang membuka Islam di Spanyol, Andalusia, tempat lahirnya pengarang Alfiyah Ibnu Malik. Tahun depan, begitu. Insya Allah pokoknya kita keliling dunia, begitu, ziarah kepada orang-orang soleh pembawa panji-panji Islam. Saudara suka mengenal namanya Maulana Maghribi, itu kampungnya dia pada. Ke Parangtritis, Maulana Maghribi. Ke Pandeglang, Maulana Maghribi. Kok kuburannya banyak? Emang ada orang 9 wali dari Maroko datang di berbagai wilayah dari ujung Indonesia sampai ujungnya. 9. Jadi Maulana Maghribi kuburannya banyak? Enggak, emang orangnya banyak. Artinya Maulana Maghribi itu wali besar dari Maroko, begitu. Gitu. Namanya beda-beda itu. Bukan satu orang kuburannya banyak, bukan. Orangnya beda-beda. Begitu. Orangnya beda-beda. Itu begitu, saudara. Itu
Kalau kita ngaji Nahwu Jurumiyah, makam pengarang Jurumiyah ada di Maroko. Tanpa ulama-ulama nggak ada kita. Kita nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah. Mereka lah yang ngertiin kita. Maka kita harus hormat sama ulama. Ini dalam rangka ta'zim, ngamalin ajaran Nabi. Perjalanan demi perjalanan yang akan kita lakukan, semuanya bernilai ibadah besar, saudara. Beribadah besar. Mudah-mudahan semuanya diberi lancar oleh Allah. Ini adalah perjalanan yang luar biasa. Luar biasa. Ini saudara, kita ke Ahlul Bait, anak cucu Nabi yang amat sangat-sangat luar biasa. Begitu. Ini satu keberuntungan besar. Ini berbicara perjalanan. Ini buku, yang ini saya nerangin dulu. Yang ini perjalanan yang akan kita lalui. Bapak mau ziarah ke Malaysia, yang akan kita lalui ini, ziarah ke Mesir, ini tuntunannya. Dan ada ijazah-ijazah yang bakal kita ijazahkan di Mesir. Begitu. Jadi buku ini nanti dibawa. Jangan nggak dibawa. Jangan ditaruh di tas kabin. Di tas kabin. Di tas gede, koper-koper. Jangan, nantinya saudara repot. Ini di kantong begini atau tas kabin yang koper kecil. Gitu. Karena ini bakal dibawa-bawa di Malaysia dan kalau yang ini nih, sebelum saya doain, yang ini boleh di koper. Ini koper gede boleh. Begitu, karena ini bakal dipakai di Arab Saudi, baru dipakai. Kalau ini Mesir, Malaysia dan Mesir, sesuai dengan judulnya. Kalau ini sesuai dengan judulnya, Malaysia dan Mesir. Ini sesuai dengan judulnya, Malaysia dan Mesir. Jadi kalau ini dipakai di Arab Saudi, jadi di koper gede juga, saudara boleh. Karena bakal di Mesir kan koper gedenya bakal dibuka, jadi bakal ganti buku. Jadi selesai Mesir, ini masuk koper gede. Begitu. Ini tuntunannya. Nanti bakal kita tuntun semuanya. Kalau mau dibaca-baca nanti di rumah silakan saja. Ini wali-wali yang akan kita ziarahi, tapi tidak semuanya. Artinya kita ziarahi, tapi sebagian besar namanya kita ziarahi. Ini aulia-aulia yang di Mesir. Di buku ini, begitu. Ini kenang-kenangan dari kita orang. Makanya ini yang kemudian kita harus menyusun perjalanan demi perjalanan. Karena mengikuti apa yang diberikan dari travel, baru kemudian kita bisa membuat ini. Jadi ini aurat-aurat kaum salihin. Nanti kami terangkannya di makam-makam beliau. Inilah amalan yang punya makam ini. Ini amalan yang punya makam ini. Ini amalan. Dan amalannya enggak jauh-jauh dari limpahan kesehatan. Jadi sehat dohir, sehat batin, sehat karir, sehat usaha, sehat kantong. Ini aminnya kencang kalau udah kantong. Ini amalannya. Jadi begitu. Tapi nanti ini mah dibawa. Judulnya Uddatuz Zair, bekal orang yang berziarah ke kuburan wali-wali besar. Ini begitu di Mesir. Jadi sesuai judulnya. Begitu. Saudara doang ini yang punya, yang lain dan yang punya. Begitu. Ini luar biasa. Begitu. Kalau ini menormal Ratibul Haddad. Udah biasa.